kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu Tulis. Dengar-dengar Pak Wahid sore ini mau melaksanakan coaching ya, menjadi coach ya. Bagaimana nanti, Pak? Ya betul Bu. Saya di coach begitu. Ya, untuk proses coaching nanti saya menjadi pengamat, boleh ya Pak? Boleh sekali Bu. Nanti sebelum melakukan coaching ini ada sesuatu yang harus kita diskusikan dulu. Ini boleh tidak Pak? Sebentar saja. Ya, boleh sekali Bu. Oke. Pada kegiatan coaching ini, seorang coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah coach yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah seorang coach sudah bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot? Apakah si coachee sudah dapat merespon pertanyaan dari coach? Seperti yang sudah diketahui bahwa coaching harus sesuai dengan prinsip yang ada, yaitu prinsip kemitraan, prinsip memaksimalkan potensi, dan prinsip proses aktif. Sebelum Pak Wahid melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan. Boleh nggih Pak? Boleh sekali Bu. Oke. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan Pak Wahid pada kegiatan coaching sore hari ini? Ya, terima kasih Bu Lilis untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yaitu kompetensi dan pulang penuh. Kompetensi mendengarkan aktif. Terusan yang disampaikan coaching, kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot supaya coachee dapat mengungkapkan segala permasalahan dengan nyaman dan enak seperti itu. Oke. Yang kedua, kira-kira dari 3 kompetensi yang tadi Pak Wahid sebutkan, menurut Pak Wahid mana yang ingin lebih spesifik Pak Wahid kembangkan dalam observasi kali ini? Ya, terima kasih Bu Lilis untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Lilis. Oke, jadi nanti saya sebagai supervisor akan fokus pada pengamatan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Pak Wahid kembangkan. Jika kalimat pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wahid pada coachee itu dinyatakan menjadi pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Bu Lilis. Saya bisa berdiskusi untuk menemukan sendiri dari solusi permasalahan yang dihadapi. Tentunya dengan langkah-langkah yang tepat, baik dan efektif seperti itu Bu Lilis. Baik Pak Wahid. Jadi kemudian seperti yang sudah disampaikan Pak Wahid seperti itu, kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Wahid itu sendiri dari observasi yang akan dilakukan secara bersama ini? Untuk ini bersama-sama merefleksikan dan memperbaiki pada kegiatan coaching dari alur data sudah memenuhi kompetensi inti dan coaching atau belum seperti itu. Oke. Kalau begitu sudah baik ya Pak, indikator yang nanti akan ditetapkan atau yang diharapkan oleh Pak Wahid pada proses coaching nanti. Mudah-mudahan coaching yang nanti Pak Wahid lakukan berjalan dengan lancar dan sukses, nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi si coachee. Nanti kita lanjutkan cerita-cerita lagi setelah pasca observasi ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Wahid. Ya, sama-sama Bu Ya, Lilis. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isma.
Apa kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik Pak Wahid. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol untuk waktu yang agak lama ya Bu Risma. Tidak apa ya? Ya tidak apa-apa Pak Wahid. Bu Risma, boleh saya bertanya? Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Risma itu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya Bu Risma? Terima kasih Pak sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa saya bantu dari pertemuan hari ini Bu Risma? Bisa diceritakan kronologinya? Saya hanya ingin mendapat solusi yang tepat Pak Wahid dari masalah yang saya alami di kelas saya pada pertemuan siang ini Pak Wahid. Seperti itu. Untuk masalah di kelas Bu Risma yang bagaimana tentang pembelajaran atau ada yang lainnya? Saya itu agak apa ya Pak, kurang nyaman dan kepikiran tidak enak, seperti ada rasa khawatir Pak Wahid pada murid-murid di apa ya yang di wali kelas saya Pak. Seperti itu. Terus apa yang membuat merasa tidak nyaman Bu Risma kalau itu kelas dengan itu? Iya Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman. Itu ada dua murid saya Pak Wahid itu yang bernama Adi dan Tati itu tertinggal materi pelajaran sangat jauh sekali Pak. Adi dan Tati itu tertinggal pada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris Pak Wahid. Ya, untuk Bu Risma sebagai wali kelas, mereka bisa cerita bagaimana dua murid tersebut tertinggal. Terus materi pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu Bu, seperti apa? Iya Pak Wahid, soalnya kok kemarin kok guru matematikanya dan guru bahasa Inggrisnya itu laporan Pak pada saya. Begini ceritanya bahwa murid saya yang bernama Adi dan Tati itu pada mata pelajaran tersebut itu kurang menyerap materi pelajaran. Terlihat apa Pak, setiap penilaian ulangan harian itu nilainya kurang seperti itu. Terus apa penyebabnya kira-kira ya Bu Risma yang disampaikan dengan itu? Ya mereka itu terpilih sebagai anak yang nanti akan mewakili lomba dalam kegiatan Popda Pak Wahid, karena jadwal Popda itu semakin dekat, semakin kesini, kemudian ada pemadatan latihan-latihan, kemudian Adi juga mengikuti latihan cabang bulu tangkis, kemudian Tati itu mengikuti lomba dengan cabang renang, kemudian jadwal latihan itu kadang sore hari, kadang pagi hari Pak Wahid. Nah yang pagi hari itu berbenturan dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian kalau sore hari ya juga berbenturan dengan kegiatan anak-anak mengaji di rumah, sehingga Adi dan Tati itu sering tidak mengikuti pada mata pelajaran itu. Seperti itu Pak Wahid. Ya. Lalu bagaimana menurut Bu Risma tindak lanjut untuk Adi dan Tati supaya tidak tertinggal pada materi pelajaran kedua itu? Saya kira-kira akan konfirmasi Pak Wahid kepada pelatih, kemudian mengganti jadwal latihan persiapan Popda pada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Seperti itu mungkin saya akan konfirmasi dengan gurunya seperti itu Pak, guru mata pelajaran. Terus apakah ada alternatif lain Bu Risma selain konfirmasi pada pelatih Popda untuk mengganti jadwal latihan tersebut? Kira-kira saya akan memberi saran Pak Wahid kepada kedua anak itu, yaitu Adi dan Tati, supaya mengikuti jam tambahan pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kalau seperti itu, apakah yang menjadi hambatan Adi dan Tati dalam mengikuti kelas jam tambahan tersebut? Kebetulan les itu diadakan sore hari Pak, kemudian sedangkan waktu sore juga kadang ada latihan bulu tangkis dan renang untuk persiapan Popda itu Pak. Halangannya seperti itu, selalu bersamaan waktunya Pak Wahid, seperti itu.
Lalu bagaimana pendapat Bu Isma? Apakah prioritas utama dalam hal ini les matematika dan bahasa Inggris untuk Abi dan Tati dan atau latihan bulu tangkis seperti itu Bu Isma? Saya kira keduanya sangat penting sekali Pak Wahid untuk bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, tindakan apa yang bisa dilakukan Bu Isma dalam waktu dekat ini? Saya akan menemui guru matematikanya Pak dan bahasa Inggris untuk mencoba membicarakannya. Kalau bisa Adi dan Tati itu mendapat link video atau catatan materi matematika bahasa Inggris supaya bisa dipelajari secara daring di rumah, dan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu dan Minggu. Soalnya kalau hari Sabtu dan Minggu tidak latihan bulu tangkis dan renang Pak, itu hari hari bersenang-senang anak, tapi nanti digunakan untuk les. Langkah yang diambil Bu Isma sudah tepat. Saya setuju Bu Isma. Jika posisi Adi dan Tati pada angka 10, yaitu sudah bisa membagi waktu antara latihan persiapan program, mengikuti jam pelajaran matematika, bahasa Inggris tanpa terganggu, dapat mengikuti les, materi dapat terserap tanpa kendala, nilai matematika dan bahasa Inggris baik, dan tugas-tugas tanpa kendala. Nah, sekarang murid Bu Isma, Adi, dan Tati pada posisi tersebut, pada posisi berapa ya Bu? Kalau melihat situasi ini, kegiatan tugas makin dekat, pemadatan latihan, kemudian mata pelajaran yang ketinggalan adalah mata pelajaran yang sulit. Saya kira Adi dan Tati itu sekarang pada posisi 5 Pak Wahid. Saya kira saya sebagai wali kelasnya, saya menginginkan Adi dan Tati pada posisi 8 itu sudah cukup Pak Wahid. Ya, menurut Bu Isma, untuk membantu Adi dan Tati mencapai pada posisi 8, apalagi yang akan dilakukan oleh Bu Isma agar Adi dan Tati dapat mencapai pada posisi angka 8? Itu sebenarnya yang masih saya pikirkan Pak Wahid, apalagi yang bisa saya lakukan sebagai wali kelas Adi dan Tati agar mereka dapat mencapai posisi 8. Mungkin saya akan segera menemui Adi dan Tati, orang tuanya, terkait les mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, supaya saling mendukung dan kerjasama, mengingatkan untuk membagi waktu antara latihan dan les. Dan mungkin saya sebagai wali kelasnya akan konfirmasi pada guru mapel matematika dan bahasa Inggris untuk memberi materi lewat link video dan catatan materi, kemudian memberi jadwal les dari Sabtu dan Minggu Pak Wahid. Seperti itu rencana saya mungkin. Ya, tepat sekali ya Bu Isma, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha mengarahkan murid-murid kita yang mengalami kendala atau kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Karena situasi yang kita hadapi memang cukup sulit, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kita sudah dulu mampu mengarahkan murid-murid untuk manajemen waktu dengan baik, kita harus mengungkapkan masalah dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, pelatih, orang tua. Mereka pihak-pihak yang terkait akan memahami dan akan berusaha memfasilitasi Adi dan Tati supaya dapat berprestasi secara akademik maupun non akademik seperti itu Bu. Iya Pak, terima kasih atas percakapan hari ini Pak Wahid. Sekarang kok saya merasa plong dan lega atas permasalahan yang saya alami pada murid-murid saya, Tati dan Adi. Saya merasa khawatir Pak, karena mereka kan akan melaksanakan asesmen akhir semester ya Pak ya. Kemudian ada lomba juga. Saya menginginkan mereka itu berprestasi dari segi akademik maupun akademik non akademik, tapi kenyataannya benturan waktu, halangan-halangan dan lain sebagainya itu saya sekarang
ada solusi seperti itu Pak. Merasa plong apa yang saya lakukan ke depannya sudah ada gambaran Pak. Seperti itu sudah senang. Ya Bu Risma, sama-sama saya juga turut senang juga. Nah, oke, kapan-kapan kita bercerita lagi ya Bu Risma. Saya ingin mendengar kemajuan Bu Abi dan kita hasil dari kedua murid tersebut. Terima kasih juga Pak Wahid atas apa ya bincang-bincangnya. Saya sudah merasa senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid. Tadi pelaksanaan observasinya yang saya amati sangat luar biasa sekali proses coachingnya ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi, bagaimana perasaan Pak Wahid seperti tadi? Alhamdulillah, Bu Lilis. Perasaan saya sudah lega, sudah tenang dan lebih senang seperti itu, Bu Lilis. Oke, bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Ya, alhamdulillah, Bu Lilis. Proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar dan baik seperti itu, Bu. Alhamdulillah, bagus ya Pak, sangat lancar. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan pada Pak Wahid. Selain perasaan Pak Wahid yang tadi sudah lega, sudah tenang dan tentunya senang karena ada permasalahan yang tadi sudah terselesaikan. Jadi terkait proses coaching yang sudah Pak Wahid lakukan, ini berhubungan dengan indikator yang tadi ingin Pak Wahid capai. Nah, ini bagaimana? Nah, baik Bu Lilis. Jadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur delta, di mana saya sudah menanyakan tujuan melakukan identifikasi, terusan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada uji saya dan menanyakan tanggung jawab uji saya pada rencana aksi, juga berhasil menggali ide-ide solusi atas permasalahan tersebut. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Wahid. Jadi Pak Wahid itu sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta ya. Tadi Pak Wahid sebagai coach saya amati itu sudah melaksanakan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dari masalah, terus ada rencana aksi dari si coaching dan ada tanggung jawab juga. Nah, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Pak Wahid dengan si coaching. Pak Wahid sudah fokus pada percakapan yang artinya sudah persen penuh ya, kehadiran penuh, hadir sepenuhnya pada saat coaching, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh si coaching, kemudian juga memberikan ada pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh si coaching. Nah, jadi kalau menurut saya tadi yang sudah dilakukan Pak Wahid itu sudah luar biasa sekali, sudah melakukan coaching dengan baik. Jadi mudah-mudahan Pak Wahid semakin sukses, kemudian bisa memaksimalkan kompetensi inti dari coaching melalui alur tirta pada coaching-coaching berikutnya, baik nanti dengan Bapak Ibu guru yang lain atau rekan sejawat, kemudian juga dengan murid-murid Pak Wahid. Jadi nanti ke depannya selain kompetensi pertanyaan berbobot itu, kira-kira Pak Wahid itu akan mengembangkan kompetensi yang apa lagi? Baik Bu Lilis, kompetensi yang saya ingin kembangkan ke depannya yaitu saya ingin lebih
memantapkan, memaksimalkan alur kita dalam proses coaching agar pada saat melakukan proses coaching ini ya, lebih baik lagi memenuhi kompetensi dari coaching tersebut. Oke, baik Pak. Berarti ini luar biasa sekali, Pak Wahid. Nanti lebih semangat lagi dalam melaksanakan coaching. Jadi Pak Wahid itu akan lebih mendalami dan memahami alur delta dalam proses coaching. Semoga kedepannya semakin lebih baik dan semakin sukses dalam proses coaching ya Pak. Nah, baik, terima kasih sepertinya untuk pasca observasi saya akhiri dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu, sehingga nanti ada mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dari Pak Wahid seperti itu ya Pak. Ya, sebelumnya terima kasih atas masukan itu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.